mempresentasikan mengenai kamus digital sederhana dengan fitur tambahan kata. Kami beranggota 5, yaitu ada saya sendiri sebagai Nazla Miswari Muhammad, dan ada Putri Naswati Setiawan, ada Andini Diwangkara Kencana, ada Melestari Ayu Lestari, dan ada Alia Zahra. Baik, kita akan menjelaskan pada bagian pendahuluan ada terdiri dari 2 poin, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari proyek ini yaitu perkembangan teknologi digital mengubah cara penyimpanan dan pencarian informasi, membuat kamus fisik dianggap kurang praktis karena pencarian lambat dan sulit diperbarui, butuh ruang, serta membutuhkan biaya yang mahal. Sebaliknya, kamus digital memberikan pencarian yang cepat, pembaruan real-time, kapasitas besar, dan akses mudah di berbagai perangkat. Program kamus digital ini dikembangkan menggunakan C++ karena efisiensinya, kontrol memori yang baik, serta kemudahan dalam menerapkan struktur data dan algoritma seperti array abstract, bubble sort, searching, dan rekursif dengan dukungan STL untuk pengembangan lanjutan. Dan tujuan dari proyek ini yaitu pengembang, tujuan dari pengembangan program kamus digital dengan bahasa pemrograman C++ adalah membuat aplikasi dengan menerapkan algoritma sorting dan searching yang dapat mengelola, menyimpan, dan menampilkan data secara rinci dan efisien. Dalam program Kamus Digital Sederhana dengan fitur tambah kata ini, kami memanfaatkan fitur-fitur utama. Yang pertama yaitu Array of Struct. Untuk memahami apa itu Array of Struct, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu array. Sederhananya, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu wadah yang berurutan di memori. Array ini bisa menyimpan suatu data dengan indeks yang dimulai dari 0, akan tetapi tipe datanya itu harus sama. Untuk menyimpan tipe data yang berbeda, harus dikombinasikan dengan struct. Apa itu struct? Struct atau structure adalah tipe data bentukan dalam C++ yang memungkinkan pengelompokan beberapa variabel dengan tipe berbeda di bawah satu nama identitas. Misalnya dalam KTP kan ada nama, kemudian ada alamat, ada eh, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Tipe-tipe datanya kan berbeda, ada yang angka, ada yang berupa string. Nah, itu bisa dikelompokkan dalam satu struct. Sehingga array of struct sendiri adalah array yang berisi kumpulan struct. Dalam kasus program yang kita buat, array of struct ini berisikan kumpulan data-data dari uh, kat- suatu kata dan arti dari kata tersebut. Ya, jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, penerapan pada programnya itu, setiap struct tadi menyimpan pasangan kata dan artinya sebagai satu kesatuan data, kemudian disimpan dalam array yang berfungsi sebagai wadah berurutan di memori, yang manfaatnya bisa memungkinkan penyimpanan banyak entry kata secara terstruktur dan efisien, serta memudahkan operasinya nanti di pencarian, pengurutan, atau manipulasi data di main programnya nanti. Fitur utama selanjutnya itu adalah sorting. Kami menggunakan fitur sorting dalam eh, kamus digital sederhana dengan fitur tambah kata. Jadi sorting ini merupakan proses pengurutan data dalam struktur seperti array atau vektor agar tersusun secara sistematis. Biasanya digunakan untuk memudahkan akses dan pencarian. Nah, dari program yang kami kembangkan ini, kami menggunakan suatu algoritma dari sorting itu sendiri, yaitu bubble sort. Jadi bubble sort itu adalah cara mengurutkan data dengan cara membandingkan dua elemen yang berada di sebelah-sebelahnya, lalu menukarnya dengan urutannya apabila salah. Dan proses ini tuh dilakukan secara berulang sampai seluruh elemen itu berada di posisi yang benar. Kalau untuk di kamus ini kami menerapkan pada kosa-kosa kata yang ada. Dan nanti hasilnya pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih efisien
dan terstruktur, meskipun menggunakan metode yang cukup sederhana. Sekarang ke bagian searching. Searching adalah proses untuk mencari suatu data di dalam sebuah kumpulan data atau yang bisa dibilang array. Nah, searching ini ada dua jenis, yaitu linear search dan binary search. Linear search itu adalah pencarian yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir untuk mencocokkan data sebelum terukut. Nah, sedangkan binary search itu pencarian dengan membagi area pencarian menjadi dua bagian berulang kali. Hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Nah, cara kerjanya itu adalah algoritma linear search memeriksa setiap elemen array secara berurutan. Nah, penerapan dalam program kami, dalam codingan kami ini itu, algoritma pencarian atau linear search itu berperan sebagai mekanisme inti untuk menemukan kata yang diminta pengguna. Prosesnya ini melibatkan penelusuran data dalam array of struct hingga ditemukannya kecocokan. Kemudian program menampilkan arti dan definisi yang terkait. Dengan demikian, algoritma ini memungkinkan sistem memberikan respon yang tepat dan sesuai dengan permintaan pengguna. Baik, yang selanjutnya yaitu rekursif. Rekursif adalah teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk memecahkan masalah yang lebih kecil dengan pola yang sama, seperti cermin yang saling memantulkan bayangannya sendiri secara berulang atau seperti boneka matrioska Rusia yang di dalamnya ada boneka yang lebih kecil yang serupa. Untuk cara kerja rekursif yaitu rekursif bekerja dengan cara memanggil fungsi yang memanggil dirinya sendiri sehingga mencapai base case. Setiap panggilan rekursif membuat sistem penyimpanan konteks, eksekusi atau parameter variabel lokal dan posisi eksekusi ke dalam call stack. Selama kondisi berhenti belum terpenuhi, fungsi terus memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang semakin sederhana. Saat mencapai base case, fungsi mulai mengembalikan nilai tanpa memanggil dirinya lagi. Nilai tersebut kemudian diproses oleh setiap panggilan sebelumnya dalam proses unwinding, yaitu pengembalian berantai dari level terdalam kembali ke awal. Rekursi memiliki dua fase. Yang pertama descent, yaitu fungsi menurun dan menumpuk konteks, dan ascent, nilai dikembalikan naik. Rekursif hanya berhasil jika setiap langkah selalu mendekati base case sehingga proses berhenti dengan aman. Untuk penerapan fungsi rekursif pada program kita ini yaitu yang pertama pada fungsi validasi input angka. Fungsi ini bertanggung jawab memastikan pengguna memasukkan angka yang valid dalam rentang tertentu. Cara kerjanya yaitu yang pertama, saat pengguna memasukkan input bukan angka, misalnya huruf ABC itu cin val itu menjadi true. Kedua, fungsi menampilkan pesan error. Yang ketiga, fungsi membersihkan stats error dan buffer input. Dan yang keempat, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter min dan max yang sama. Yang kelima, proses berulang hingga pengguna memasukkan angka valid dalam rentang yang telah ditentukan. Dan yang keenam, ketika input valid, fungsi mengembalikan nilai tersebut ke semua level pemanggilan sebelumnya. Yang kedua yaitu pada fungsi validasi input string. Fungsi ini memastikan input string tidak kosong. Nah, yang pertama fungsi itu akan menggunakan find first not of untuk mendeteksi karakter non-spasi pertama. Jika find first not of mengembalikan npush, berarti string hanya berisi spasi atau kosong. Kondisi ini memicu recursive case dan fungsi akan terus manggil dirinya sendiri hingga mendapat string yang valid. Kode program yang kami buat dibangun menggunakan array of struct untuk menyimpan pasangan kata dan artinya dalam array kamus berkapasitas 100 entry.
Sistem dirancang secara modular dengan blok utilitas, yaitu validasi input rekursif dan konversi teks. Kemudian blok tampilan, yaitu antarmuka menu terpisah, dan blok operasi bubble sort, linear search, dan sentinel search. Fungsi main akan mengatur siklus interaktif lengkap dengan validasi input, pemrosesan data, dan pembaruan array. Program berfungsi ganda sebagai aplikasi kamus digital sekaligus media pembelajaran konsep struktur data, algoritma searching sorting, dan manajemen memori dalam C++. Pada keterangan fungsi program, itu kita punya program kamus digital yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling bekerja sama untuk menyediakan fitur-fitur lengkap kepada pengguna. Nah, setiap fungsi itu memiliki peran khusus, mulai dari menangani input pengguna, kemudian mengolah data dan array, lalu hingga menampilkan hasil. Kemudian fungsi-fungsi tersebut dirancang secara modular agar mudah dipahami dan dikembangkan. Nah, di sini kita punya deklarasi struct dan variabel global, di mana struct ini itu merupakan template data yang menggabungkan beberapa variabel terkait. Setiap entry kamus terdiri dari dua informasi, yaitu kata atau istilah, dan kemudian arti atau definisi. Nah, kapasitas yang kita pakai di sini itu merupakan batasan maksimal entry kamus. Jadi batasan kita itu ada 100 kata. Kemudian kamus kapasitas itu digunakan untuk array yang menyimpan 100 kata. Kemudian jumlah kata sama dengan 0 itu merupakan counter untuk melacak berapa entry yang sudah terisi. Nah, di sini itu ada fungsi-fungsi utilitas, di mana itu ada string to lowercase, yaitu untuk mengubah semua huruf menjadi lowercase agar pencarian tidak case sensitif. Atau kalau misalkan kita tulis itu komputernya jadi kecil semua. Terus cara kerjanya itu menggunakan fungsi transform dari STL untuk mengubah setiap karakter. Nah, di sini tuh ada fungsi-fungsi utilitas yang selanjutnya, yaitu fungsi rekursif validasi input. Nah, alur kerja dari fungsi ini tuh dia menerima input angka dari user, kemudian cek jika input itu bukan angka, pakai sin fail atau angka di luar range, pakai min atau max. Kemudian jika invalid, maka reset error state atau bersihkan buffer input, kemudian atau tampilkan pesan error atau panggil fungsi ini lagi. Nah, jika valid, maka kembalikan angka. Nah, fitur ini itu untuk menerima input string dengan getLine. Itu bisa ada spasinya. Terus hapus spasi di awal dan akhir, cek jika string kosong atau hanya spasi, rekursi jika input tidak valid. Nah, ini tuh ada fungsi tampilan. Kita tuh pakai with tampilkan header dan with tampilkan menu. Nah, di sini tuh ada fungsi buat header, ya itu. Dia itu memiliki tujuan untuk menampilkan antar muka yang konsisten dan rapi. Nah, di sini itu ada fungsi operasi data, di mana ada void tambah kata. Kita itu alurnya tuh pakai fungsi ini adalah cek kapasitas kamus, kemudian minta input kata lalu validasi setelahnya, ubah ke lowercase lalu minta input arti, kemudian validasi, simpan di indeks jumlah kata, instrument jumlah kata. Kemudian untuk void tampilkan semua kata itu berfungsi untuk menampilkan semua kata yang telah disimpan. Selanjutnya kita ada fungsi searching algoritma. Nah, ini kita pakai in linear search, itu dapat dianalogikan seperti mencari buku di rak dengan membaca judul satu persatu dari kiri ke kanan. Kemudian ada in sentinel search, di mana dia itu menghilangkan pengecekan atau i kurang dari jumlah kata dalam loop sehingga mengurangi satu operasi perbandingan per iterasi. Nah, di sini ada void cari kata, itu berfungsi untuk menyatukan kedua metode pencarian dalam satu interface. Nah, kemudian kita ada void bubble sort, itu dia fungsinya itu jika dalam satu pas tidak ada pertukaran, maka array sudah terurut sehingga menghentikan iterasi lebih awal. Nah, yang selanjutnya itu ada void urutkan kamus, berfungsi untuk mengemas bubble sort dengan feedback ke user.
Nah, selanjutnya ada void edit kata. Itu tuh alur dari fungsi ini tuh dicari, kemudian tampilkan data lama lalu input data baru setelah update. Kemudian ada void hapus kata, berfungsi menghapus kata. Terus fungsi main itu tuh berperan sebagai entry point dan pengendali utama program. Ya, yang dilakukan itu tuh inisialisasi array of track, yaitu kapasitasnya yang terbatas 100 dan variabel jumlah kata. Pengisian 20 data awal yang langsung diurutkan menggunakan bubble shot. Inti program adalah loop interaktif duel yang dalam setiap siklusnya itu menampilkan header, daftar kata, dan menu pilihan. Kemudian memvalidasi input pengguna dengan fungsi rekursif, kemudian menjalankan salah satu dari 8 operasi yang terdiri dari tambah, cari, edit, hapus, urutkan, keluar melalui switch case. Nah, selanjutnya memberikan jeda dengan scene.get untuk pengalaman pengguna yang terkontrol. Nah, program ini itu berjalan terus hingga pengguna memilih opsi ke-8 yaitu keluar untuk menandai terminasi yang terkendali. Untuk kalau eksekusi program ini beroperasi dalam loop interaktif do while dengan alur sebagai berikut. Nah, tampilan awalnya itu menampilkan header atau daftar kata dan menu pilihan 1 sampai 8. Untuk langkah kedua, itu ada input dan validasi. Meminta input pengguna lalu memvalidasinya menggunakan fungsi rekursif sehingga data itu valid. Yang ketiga adalah eksekusi fungsi, yaitu menjalankan operasi sesuai dengan pilihan menggunakan struktur switch case. Yang keempat, ada jeda interaktif, menampilkan tekan enter dan menunggu konfirmasi pengguna. Untuk yang kelima, ada pengulangan, yaitu kembali ke langkah 1 hingga pengguna memilih opsi ke-8, yaitu keluar. Nah, siklus ini berjalan terus-menerus hingga memastikan pengalaman pengguna yang terkontrol dan responsif, sehingga program dihentikan secara sengaja. Jadi untuk hasil ataupun output pada program yang kita bikin kali ini, yaitu ada berupa header, yaitu dengan tulisan kalimat digital sederhana, dan ada jumlah kata yang telah kita masukkan ke programnya, yaitu ada sebanyak 20 kata, lalu 20 kata dan artinya. Lalu selain itu ada juga menu tampilan, ada 8 menu utama. Yang pertama yaitu tambah kata baru, yang kedua tampilkan semua kata secara terurut, yang ketiga cari kata atau linear search, yang keempat cari kata untuk sentinel search, dan yang kelima yaitu edit arti kata, yang keenam hapus kata, yang ketujuh yaitu sorting kata atau bubble sort, dan yang menu ke-8 yaitu keluar. Oke, jadi di sini kita tuh ada demonstrasi fitur tambah kata. Nah, kalau misalkan kita entry angka 1, itu kita disuruh untuk memasukkan kata, suruh masukkan kata. Nah, di sini kita contohnya pakai database, kemudian kita isi artinya, sehingga program itu dapat memvalidasi input, sehingga mengubah kata menjadi lowercase dan menyimpan di indeks ke-20. Jumlah kata bertambah dari 20 menjadi 21. Kemudian di sini kita ada linear search. Kita input angkanya pakai angka 3, sehingga eh, misalkan kita cari kata itu komputer dengan membandingkan satu persatu dari indeks. Kemudian dalam kasus ini komputer itu ditemukan setelah beberapa kali iterasi. Nah, ini untuk demonstrasi Sentinel Search. Itu sama untuk mencari kata. Nah, di sini itu mengoptimasi pencarian dengan menetapkan target sebagai sentinel di akhir array, sehingga menghilangkan pengecekan batas array pada setiap iterasi. Kemudian di sini kita ada fitur edit kata,
Itu pertama kita masukin dulu angka 5, kemudian fitur edit itu menggunakan linear search untuk menentukan kata, sehingga menampilkan arti lama dan mengganti dengan arti baru setelah konfirmasi. Nah, di sini kita ada hapus kata. Nah, hapus kata itu kita awalnya masukin angka 6, habis itu eh, kita pilih kata yang mau dihapus itu apa aja. Nanti kita disuruh konfirmasi ulang apakah kita mau hapus kata itu atau enggak. Nah, penghapusan data pada array ini itu dilakukan melalui pencarian indeks menggunakan linear search. Kemudian, dia itu menampilkan data yang ditemukan dan meminta konfirmasi ganda untuk mencegah kesalahan. Setelah disetujui, program akan melakukan shifting elemen dengan menggeser data setelah indeks yang dihapus satu posisi ke kiri dan menyesuaikan variabel jumlah kata. Mekanisme ini menjaga kerapian struktur array serta efisiensi penyimpanan. Kemudian ada sorting kata. Ini tuh kita bisa lakuin dengan input angka 7. Kemudian fitur pengurutan sorting dalam program ini itu mengimplementasikan algoritma bubble sort yang bekerja dengan prinsip iteratif comparison dan swapping. Nah, algoritma ini melakukan multiple pass melalui array, di mana setiap pass membandingkan pasangan elemen berdekatan dan menukar posisinya jika urutannya tidak sesuai dengan kriteria pengurutan berdasarkan abjad. Yang terakhir, kita pakai demonstrasi error handling. Itu ketika kita masukin angka yang nggak sesuai atau nggak ada. Yaitu kayak di sini contohnya kita pakai angka 9 yang udah jelas nggak ada di situ. Terus kita juga bisa sehingga timbul itu input tidak valid masukkan angka antara 1 sampai 8. Nah, di sini kita juga nyoba pakai kata raw. Nah, di situ dia juga keluar input tidak valid ya. Nah, terus kita coba pakai angka 3 langsung keluar cari kata. Nah, program ini tuh menunjukkan dua level validasi, di mana validasi angka 1 dengan 8 dengan rekursif, kemudian validasi string tidak kosong, juga menangani kasus tidak ditemukannya kata. Ya. Nah, kita langsung saja demonstrasi. Nah, di sini kita udah muncul ya guys. Muncul tulisan ini headernya, kamus digital sederhana. Kemudian ada 20 daftar kata dalam kamus yang udah kita masukkan ke dalam program. Nah, di bawahnya kita ada menu utama yang ada 8 pilihan. Itu tambah kata, terus tampilkan semua kata terurut, cari kata, kemudian cari kata linear atau sentinel, kemudian edit arti kata, kemudian hapus kata atau sorting kata, terus yang 8 itu keluar. Nah, kita coba yang nomor 1 dulu. Nah, di sini kan kita udah nyoba nih. Kita disuruh masukin kata. Masukin apa nih? Kursi, kursi. Alat untuk. Nah, di sini kita kan udah masukin kata nih, guys. Langsung kita masukin artinya alat untuk duduk. Nah, setelah kita masukin, timbul kata berhasil ditambahkan. Kemudian enter untuk melanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di nomor 21 itu kursi. Sama dengan alat untuk duduk. Nah, nomor 2 tuh sebenarnya kita tampilkan semua kata tuh ya ditampilkan. Cuman di sini kita sebenarnya belum urut, guys. Maaf ya. Gak apa-apa. Lanjut. Di sini kita coba sistem cari kata pakai linear search. Nah, kata apa yang mau kita cari? Kita coba kata yang nggak ada dulu ya. Itu meja. Nah, di sini kata meja nggak keluar, makanya ditulisnya kayak gini. Kata meja tidak ditemukan dalam kamus. Enter. Nah, coba kalau kita pakai 3 dengan masukkan kata yang dicari itu kursi, yang udah kita masukin tadi. Nah, keluarlah kursi dengan artinya. Enter. Nah, coba kita pakai 4 nih, 4. 4 apa ya? Komputer. Nah, di sini udah langsung ya, langsung keluar. Tekan enter. Terus 5 edit kata. Apa ya?
Malap, malap. Kita coba edit kata malap. Nah, kalau di sini kan artinya tuh suram atau tentang cahaya. Kalau kita masukkan arti baru itu kurang cahaya. Coba. Nah, kata berhasil diperbarui. Mari kita cek apakah berhasil diperbarui. Mana malap? Bentar. Malap. Nah, ini udah ya, guys. Udah diperbarui. Kurang cahaya. Kemudian kita coba pakai fungsi hapus kata di sini. Nah, hapus kata apa ini enaknya ini? Kursi, komputer. Nah, di sini kan kita udah minta nih mau hapus komputer. Terus ditanyain lagi, apakah Anda yakin? Jika yakin tekan 1, jika tidak tekan 0. Yakin? Coba, iya, yakin. Nah, kata berhasil dihapus. Coba kita cek. Komputer, komputer. Tuh, nggak ada komputer, guys. Di sini, guys. Lanjut, kita pakai sorting. Nah, tuh, sorting di sini tuh kita ngurutin kata. Udah terurut ya, 20 ya. Lanjut, 8 keluar. Sudah selesai. Alhamdulillah. Oke. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum itu, ada pantun yang akan saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Semarang, Cakep. tak lupa membeli anyaman. Cakep. Cakep. Presentasi saya sudah berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Yeay. Yeay.